welcome back to my channel. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau tanya dulu sama kalian semua, pernah nggak sih kalian yang namanya itu jari-jarinya kejepit sama pintu? Pernah nggak? Buat yang jawab iya, pasti itu rasanya sakit banget kan, pasti. Nah, apalagi ini yang mau gue ceritain sekarang. Pasti kalian gak akan kebayang sama yang namanya dimutilasi secara hidup-hidup. Pastinya ngeri banget kan? Nah, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi 2 tahun lalu, tepatnya tahun 2018, yang baru viral sekarang-sekarang di medsos. Dari video yang beredar di dunia maya, khususnya di Indonesia juga, berita ini jadi kasus yang simpang siur, karena nggak sedikit orang yang banyak mentafsirkan bahwa si korbannya ini adalah seorang bocah laki-laki. Dan pada kenyataannya, korbannya ini adalah seorang wanita berumur 23 tahun asal Brazil, guys. Nah, buat yang kepo sama ceritanya, kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Jangan di-skip. Dan kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, tombol notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita tentang channel ini ya. Yuk langsung aja check it out. Jadi guys, latar belakang adanya kasus pembunuhan sadis ini dikarenakan oleh persaingan jual beli narkotika yang ada di daerah Brazil, tepatnya di Barra do Queira. Dan ini melibatkan dua fiksi atau dua geng, yaitu yang pertama geng GDE, yang kedua geng si korban yang dimutilasi. Nah, penasaran kan apa permasalahannya bisa sampai terjadi pembunuhan sadis kayak gini? Nah, dari penjelasan sebelumnya, pasti kalian berpikir bahwa si Nara Alin ini telah melakukan pelanggaran peraturan. Makanya kenapa dia bisa diculik dan dibunuh secara sadis, guys. Yap, betul, emang benar kalau si Nara Alin ini sudah melakukan pelanggaran. Jadi dulu dia itu tinggal dan ikut sama faksi yang lain gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, si Nara Alin ini pindah rumah ke daerah yang ada faksi, maksudnya yang udah beda kekuasaan, gengnya gitu lah. Nah, dan dia itu bertransaksi narkoba di daerah itu. Dan sialnya, ketahuan lah sama anak buahnya si geng GDI ini, guys. Dan pada saat itu, pimpinan si geng GDI ini sedang menjalankan hukuman penjara karena kasus yang sama, karena kasus narkoba juga, guys. Namun, karena geng ini masih aktif dan eksis, jadi si pimpinannya ini masih bisa ngontrol dengan baik anak-anak buahnya, walaupun lagi dalam keadaan di penjara. Dan perintah pun dikeluarkan. Jadi si pimpinannya ini nyuruh anak buahnya untuk menculik dan membunuh si Nara Alin. Tapi sayangnya pada waktu itu, pada saat terjadinya penculikan si Nara Alin ini lagi bareng kedua temennya, yaitu Dorciela berumur 31 tahun dan Ingrid berumur 22 tahun. Yang tadinya niat hanya menculik si Nara Alin doang, karena takut ketahuan sebagai pembunuhan berencana, jadi si geng GDE ini menculiklah ketiga perempuan tersebut dan dibawanya ke hutan bakau dekat sungai Kera tersebut. Dan di hutan bakau inilah ketiga wanita tersebut dihantamnya secara sadis, guys. Sebelum kematian ketiga wanita tersebut, mereka meminta belas kasihan dari geng GDE ini, cuman karena terlanjur kesal, si geng ini langsung menembakkan peluru ke kepalanya si Dorciel, sampai meninggal seketika, guys. Nah, sisanya lagi si Nara sama si Ingrid, itulah yang dimutilasinya hidup-hidup secara perlahan. Kalian mau tahu apa aja? Pertamanya yang dipotongnya, yang diputusnya itu badannya. Pertama, jari-jarinya diputus. Udah jari-jarinya diputus, tangan kanannya lah diputus. Udah tangan kanannya diputus, tangan kirinya lah diputus, sampai putus semua. Sudah tangannya putus semua, kakinya lah diputus, guys. Tapi walaupun dalam keadaan tangan dan kakinya putus, si Nara sama si Ingrid ini masih hidup, masih sadar. Dan inilah akhir yang paling mengerikan. Dan pada akhirnya ditebaslah kepala si Nara Alin ini sama si Ingrid ini menggunakan parang yang tumpul, guys. Kebayang gak sih? Parang tumpul untuk sapi aja itu nggak bisa gitu maksudnya, apalagi ini manusia. Dan kalian tahu si parangnya itu ditebasnya secara sadis itu beberapa kali, guys. Jadi nggak cuma sekali, jadi sekali itu nggak langsung putus gitu kepalanya karena tumpul si parangnya, jadi beberapa kali ditebas baru putus kepalanya. Kalau kalian lihat videonya langsung, kalian nggak akan bisa makan, tidur selama beberapa hari, yakin aku, guys. Terbongkarnya kasus pembunuhan ini berawal dari video yang disebarkan di media sosial dan akhirnya sampai ke tangan ketiga korban yang dimutilasi tersebut, guys. Nah, setelah sampai ke tangan keluarganya langsung melaporkannya ke polisi dan polisi melakukan investigasi, dan dari investigasi itulah
berhasil menangkap 4 tersangka. Yang lebih mencengangkannya lagi, salah satu tersangka yaitu seorang anak 17 tahun yang namanya disembunyikan. Ini ikut ngebunuh, ikut ngemutilasi manusia. Ngeri gak sih guys? Dan ketiga tersangka ini diidentifikasi dengan nama Diego Alves, Luis Alexander, dan Antonio Horonato. Tapi walaupun 4 tersangka ini sudah tertangkap, polisi tetap melakukan investigasi sampai menghasilkan atau menangkap 2 tersangka lagi, dan masing-masing itu menerima masa hukuman 70 tahun penjara guys. Nah, jadi itu latar belakangnya kenapa si Nara Aline ini bisa sampai dimutilasi dan videonya tersebar di mana-mana. Buat kalian yang mau lihat videonya langsung, nanti aku bakal simpen linknya di box description. Kalian bisa klik linknya dan tonton di situ. Tapi aku saranin buat kalian yang gak kuat sama darah ataupun hal semacam pembunuhan, jangan ditonton. Beneran, ini jangan ditonton. Sumpah, jangan ditonton. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan kalian bisa ambil hikmahnya dari cerita hari ini guys. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.